Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurul Arifin. Bagi yang belum pernah berjumpa ya, nggak apa-apa, anggap saja sudah pernah berjumpa. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemeliharaan Al-Quran. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi. Pemeliharaan Al-Quran yang dimaksud dengan pemeliharaan Al-Quran yaitu segala ketentuan dan kebijaksanaan Allah yang memungkinkan terjaganya Al-Quran secara murni dengan ketebalan malaikat, manusia, baik itu Rasulullah maupun para sahabat, syuhada, solihin, serta umat manusia setelah mereka melalui penghafalan, pencatatan, penulisan, serta penghimpunan Al-Quran sehingga Al-Quran ini benar-benar terjaga dan terpelihara sampai sekarang dan masih utuh sampai sekarang, belum berubah sedikit pun walaupun sudah melalui beratus-ratus tahun. Dan Al-Quran ini memang sangat luar biasa sekali. Al-Quran adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk umatnya, untuk umat akhir, yaitu umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada masa pemeliharaan Al-Quran Rasulullah ini di samping secara keseluruhan terpelihara dalam hafalan, juga terpelihara dalam tulisan para sahabat yang tidak sedikit jumlahnya, sangat banyak sekali, sehingga diketahui Rasulullah adalah dalam menerima ayat-ayat Al-Quran tidak dalam jumlah yang tetap, tetapi ada kalanya satu ayat, dua ayat, beberapa ayat, dan ada juga yang langsung satu surat. Setiap kali ada ayat Al-Quran yang turun, yang diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, Rasulullah ini langsung menghafalnya. Kemudian beliau mengajarkannya kepada sahabatnya untuk menghafalkan ayat-ayat tersebut, bagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan pada setiap tahun di bulan Ramadan, bacaan dan hafalan tentang Al-Quran ini diulangi di hadapan malaikat Jibril di tengah para sahabatnya, seperti halnya Zaid bin Sabit menyaksikan pengulangan itu. Zaid bin Sabit ini dikenal sebagai juru tulis Nabi dalam penulisan wahyu Al-Quran untuk menghindari tercampurnya Al-Quran dan hadis, dengan tegas melarang sahabat menuliskan selain Al-Quran dan sabdanya. Mengenai teknik penulisan wahyu Al-Quran pada masa Rasulullah, diterangkan bahwa seperti yang tadi saya jelaskan, setiap kali Rasulullah menerima wahyu, seketika juga itu diusahakannya penulisannya oleh juru tulis beliau, Zaid bin Sabit, kemudian Muawiyah, dan para sahabat yang lain. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW saat diturunkannya surat-surat yang masing-masing mempunyai sejumlah ayat, apabila ayat itu diturunkan kepada beliau langsung memanggil di antara para penulis dan langsung memerintahkannya untuk menuliskan wahyu tersebut. Dan seperti itulah pemeliharaan Al-Quran di zaman Rasulullah yang terpelihara dengan hafalan para sahabat, kemudian ditulis-tuliskan di dalam kulit binatang, kemudian pelepah kurma, batu, dan benda-benda yang lainnya yang bisa dituliskan. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin ini dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di masa kepemimpinannya banyak kelompok yang membangkang dan menolak membayar zakat. Selain itu ada pula kelompok nabi palsu dan orang-orang yang murtad serta kembali kepada ajaran yang lama. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memilih bersikap tegas dengan memerangi ketiga kelompok tersebut secara keseluruhan. Dan selanjutnya peperangan tersebut dinamakan dengan Hurur Ar-Riddah, yaitu perang yang terjadi untuk melawan kemurtadan. Dan perang yang paling berat saat itu adalah perang melawan pasukan nabi palsu yang dipimpin oleh Musailama Al-Khadab yang disebut dengan perang Yamamah. Pada perang ini banyak umat Islam yang gugur. Jumlah mereka sekitar 500 orang, di antaranya terdapat 30 atau 50 penghafal Al-Quran. Kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menganggap fenomena gugurnya sekelompok besar penghafal Al-Quran ini sebagai ancaman terhadap eksistensi Al-Quran. Karena itu beliau mengajukan usul pada Khalifah Abu Bakar agar membekukan Al-Quran dalam satu kitab. Walaupun sebelumnya sempat mengalami penolakan dari Abu Bakar As-Siddiq, namun pada akhirnya ide tersebut disetujui dan dilakukanlah pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan atas jasa Khalifah Abu Bakar inilah kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, orang yang paling besar jasanya dalam menyusun mushaf adalah Abu Bakar. Sumber penulisan Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran yang mutqin dan juga catatan-catatan Al-Quran yang ada sejak masa Rasulullah. Bahkan untuk menguatkan validitas teks tersebut, panitia pembukuan mensyaratkan harus ada minimal 2 orang saksi atas benarnya teks tersebut. Lalu Al-Quran yang telah ditulis dalam satu mushaf tersebut dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau wafat. Setelah itu mushaf tersebut diwariskan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan ketika Umar wafat, maka mushaf itu dipegang oleh Hafsah istri Rasulullah yang juga anak Umar bin Khattab. Penulisan Al-Quran secara lengkap dari awal hingga akhir dengan urut surat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah telah selesai dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, termasuk mengakhiri perbedaan penulisan mushaf yang dapat berakibat pada perpecahan di antara kaum muslimin. Maka hal selanjutnya yang banyak dilakukan oleh umat adalah menyempurnakan penulisan mushaf dan meneruskan periwayatan Al-Quran dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Dalam penulisan Al-Quran yang tidak kalah penting adalah tanda titik pada huruf yang disebut juga nuqat al-ijam. Yang dimaksud dengan nuqat al-ijam adalah tanda titik yang terdapat pada huruf yang berbentuk sama agar bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Misal huruf kha dan jim dan ha. Hal ini dikenakan pada awal mulanya huruf-huruf dalam tulisan Al-Quran tidak memiliki tanda apapun atau murad jaradan. Lalu dibuatkan tanda titik untuk membedakan antara huruf ya dan ta. Dan seperti itulah untuk menjaga keaslian Al-Quran, dan begitulah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, yang dilakukan untuk menjaga dan lebih memudahkan dalam membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran sampai pada saat ini. Memang sangat luar biasa sekali Al-Quran ini, karena di dalam Al-Quran ini terdapat banyak sekali pelajaran, mulai dari sejarah, kemudian obat, kemudian tentang pengetahuan alam sekitar, dan masih banyak lagi. Dan pemeliharaan Al-Quran ini tentu saja memiliki banyak sekali manfaat dalam diri seorang muslim. Setidaknya hal ini menghilangkan keraguan atas keabsahan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Karena pedoman hidup kita umat muslim tentunya Al-Quran ini adalah sumber hukum yang utama. Terima kasih sudah mau menyimak dan menyaksikan video saya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Baiklah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang ya nanti ditunggu video selanjutnya. Kalau ada sih. Sekian dari saya, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.